Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Web of Caution atau WOC pada anak dengan the New Hemorrhagic Fever atau DHF. Eh, saya akan menjelaskan WOC ini mulai dari pengertian proses masuknya virus ke dalam tubuh, proses patofisiologi, masalah keperawatan yang muncul, pemeriksaan penunjang, intervensi keperawatan sampai dengan tujuan dan kriteria hasil. Eh, Pengertian DHF merupakan penyakit infeksi virus akut. DHF atau dengue hemorrhagic fever yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ditularkan kepada manusia eh, terutama melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga melalui Aedes albopictus. Pada anak penyakit dengue dapat memberikan manifestasi yang bervariasi mulai dari demam dengue dengan gejala ringan sampai dengue berat yang dapat menyebabkan kebocoran plasma, perdarahan berat, gangguan organ bahkan shock. Proses masuknya virus eh, nyamuk Aedes aegypti menggigit anak. Proses penyakit dimulai ketika nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue. Pada saat menggigit nyamuk, memasukkan virus dengue bersama air liurnya ke dalam jaringan tubuh manusia. Setelah virus masuk, virus kemudian mulai berinteraksi dengan sel-sel tubuh dan sistem imun. Ya. eh Virus dengue masuk ke dalam tubuh setelah gigitan nyamuk. Virus dengue masuk ke dalam tubuh anak. Virus kemudian menginfeksi sel-sel tertentu, terutama sel yang berperan dalam sistem imun. Virus akan berkembang biak dan kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Ke dalam sirkulasi darah. eh Viremia, tahap berikutnya adalah viremia. Viremia adalah keadaan ketika virus berada dan beredar di dalam aliran darah. Pada fase ini jumlah virus di dalam darah meningkat dan tubuh mulai memberikan respon terhadap infeksi tersebut. Manifestasi yang sering muncul pada anak adalah demam, lemah, terus sakit kepala, nyeri otot, atau nyeri sendi, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Ya. eh Lalu virus eh, bereplikasi pada monosit, makrofag, dan sel dendritik. Selanjutnya virus mengalami replikasi atau memperbanyak diri pada sel-sel yang berperan dalam sistem imun, antara lain monosit, makrofag, dan sel dendritik. Proses ini kemudian mengaktifkan sistem imun tubuh. Tubuh berusaha melawan virus dan menghasilkan berbagai respon imun dan mediator inflamasi. Kemudian kemudian akibat respon imun tubuh, pelepasan mediator apa? Respon imun tubuh, pelepasan mediator inflamasi. Akibat infeksi virus dengue, tubuh memberikan respon imun. Respon tersebut menyebabkan pelepasan berbagai mediator inflamasi seperti sitokin, lalu histamin, prostaglandin, dan bradik, bradikinin. Ini ya, bradikinin, respon tubuh.
sitokin, histamin, prostaglandin, dan bradikinin. Mediator inflamasi yang inilah yang kemudian berperan dalam munculnya beberapa masalah utama pada DHF, yaitu peningkatan suhu tubuh atau demam, meningkatnya permeabilitas kapiler akibat mediator inflamasi. Lalu gangguan trombosit, gangguan produksi dan peningkatan destruksinya trombosit, destruksi trombosit. Lalu respon inflamasi dan pelemasan mediator nyeri, demam, mual, muntah, nafsu makan menurun, dan menyebabkan demam dan kelemahan. Lalu hipertermia, lalu mediator inflamasi mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus, ya. Akibatnya set point atau titik pengaturan suhu tubuh meningkat. Eh, Mediator inflamasi mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Akibatnya set point atau titik pengaturan suhu tubuh meningkat. Tubuh kemudian menganggap suhu normal sebelumnya terlalu rendah sehingga tubuh berusaha meningkatkan suhu. Timbullah demam tinggi. Akibat peningkatan set point hipotalamus, anak mengalami demam tinggi. Demam merupakan salah satu manifestasi yang paling sering ditemukan pada infeksi dengue. Pada anak, demam dapat menyebabkan anak menjadi rewel, terus lemas, tidak nyaman, sulit tidur, dan mengalami penurunan nafsu makan. Ya. Metabolisme meningkat ketika anak mengalami demam, metabolisme tubuh meningkat. Selain itu, peningkatan suhu tubuh dapat menyebabkan kehilangan cairan, kebutuhan dan lalu kebutuhan cairan jadi meningkat. Selain itu, peningkatan suhu tubuh dapat menyebabkan kehilangan cairan melalui keringat. Eh, Jika anak juga mengalami muntah atau asupan cairan berkurang, kehilangan cairan akan semakin besar. Kebutuhan cairan terjadi peningkatan metabolisme dan kehilangan cairan, maka kebutuhan cairan meningkat. Namun pada pasien DAF, pemenuhan cairan harus dilakukan secara tepat dan dipantau secara ketat karena pasien juga dapat mengalami kebocoran plasma. Kebocoran plasma. Berdasarkan rangkaian proses tersebut, dapat muncul masalah keperawatan hipertermia. Hipertermia ditandai antara lain dengan peningkatan suhu tubuh, kulit terasa hangat, anak tampak tidak nyaman, dan dapat mengalami peningkatan frekuensi nadi. Intervensi yang dapat dilakukan adalah pertama monitor suhu tubuh. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan suhu dan mengevaluasi respon terhadap tindakan. Kedua, memberikan kompres hangat. Yang ketiga, berikan antipiretik sesuai indikasi. Anjurkan istirahat, berikan cairan yang cukup, monitor respon terhadap intervensi. Lalu, peningkatan permeabilitas kapiler akibat mediator inflamasi pada DHF terjadi perubahan fungsi lapisan endotel, perubahan pembuluh darah yang berkaitan dengan respon imun dan mediator inflamasi. Artinya pembuluh darah menjadi lebih permeabel sehingga komponen plasma lebih mudah keluar dari ruang intravaskuler.
maka terjadilah kebocoran pada plasma. Plasma keluar dari intravaskular ke ruang interstisial, interstisial. Lalu dapat terjadi hipovolemia, penurunan volume intravaskuler tersebut dapat menyebabkan hipovolemia. Hipovolemia berarti volume cairan intravaskuler tidak mencukupi kebutuhan sirkulasi. Pada anak kita perlu memperhatikan tanda-tanda seperti mukosa kering, ekstremitas dingin, takikardia, pengisian kapiler memanjang, penurunan urin, lemah, dan pada kondisi berat dapat terjadi hipotensi. Dapat terjadi hipotensi. Lalu resiko shock. Ya, jika kehilangan volume intravaskular tidak segera ditangani atau kebocoran plasma berat, anak dapat mengalami shock dulu. Pada tahap awal, tekanan darah anak belum tentu langsung turun. Ya. Oleh karena itu, pemantauan tanda-tanda awal gangguan perfusi sangat penting. Pertama, monitor tanda dan gejala shock. Lalu kedua, monitor tanda vital dan CRT. Tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, frekuensi, napas, dan suhu. Tiga, monitor status hemodinamik. Tujuannya untuk mengetahui apakah sirkulasi anak masih adekuat. Keempat adalah monitor diuresis atau jumlah urin. Urin merupakan salah satu indikator penting perfusi ginjal atau status cairan. Monitor hematokrit secara serial sesuai kondisi. Pada kebocoran plasma, hematokrit dapat meningkat karena hemokonsentrasi, namun interpretasinya harus melihat kondisi klinis dan tren hasil laboratorium. Keenam, berikan cairan sesuai program dan kondisi klinis. Pemberian cairan harus hati-hati dan berdasarkan evaluasi karena pemberian berlebihan juga dapat menyebabkan masalah. Ketujuh, melakukan kolaborasi pemberian cairan dan terapi lain sesuai indikasi. Ya, lalu bisa dapat terjadi trombositopenia, gangguan produksi, peningkatan destruksi trombosit pada infeksi dengue dapat terjadi gangguan pada jumlah dan fungsi trombosit. Trombosit dapat mengalami penurunan akibat beberapa mekanisme, termasuk gangguan produksi dan peningkatan destruksi dan konsumsi. Lalu terjadi trombositopeni, penurunan jumlah trombosit disebut trombositopeni, trombosit turun. Trombosit memiliki peran yang sangat penting dalam eh, proses hemostatis atau penghentian perdarahan. Karena jumlah trombosit menurun, resiko terjadinya perdarahan dapat meningkat. Gangguan hemostasis. Hemostasis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Pada dengue, gangguan trombosit dan beberapa sistem koagulasi dapat menyebabkan gangguan hemostasis. Resiko perdarahan meningkat akibat gangguan tersebut. Anak memiliki resiko perdarahan. Perdarahan dapat berupa perdarahan ringan sampai berat. Lalu manifestasi perdarahannya yang dapat ditemukan antara lain TI, ekimosis, lalu perdarahan bersih dan epistaksis, hematemesis melena berat, trombosit kurang dari 100.000. Kenapa memotoskan? Lalu respon inflamasi, lalu respon inflamasi infeksi dengue dapat menyebabkan respon inflamasi dan pelepasan mediator inflamasi yang dapat merangsang reseptor nyeri.
Stimulasi reseptor nyeri, mediator inflamasi dapat menyebabkan stimulasi reseptor nyeri. Akibatnya anak dapat merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh, seperti nyeri kepala, otot, nyeri sendi, nyeri abdomen, dan dapat menyebabkan anak rewel, menangis, sering mengeluh nyeri. Nyeri akut berdasarkan data tersebut dapat muncul diagnosis keperawatan nyeri akut. Pertama, kaji lokasi, skala, karakteristik, dan intensitas. Pada anak, alat ukur nyeri disesuaikan dengan usia, misalnya menggunakan skala wajah pada anak yang sesuai. Kedua, berikan tindakan farmakologis, distraksi, kompres hangat, misalnya bermain, bercerita, memberikan lingkungan yang nyaman, atau teknik relaksasi sesuai usia anak. Berikan analgesik sesuai indikasi. Keempat, ciptakan lingkungan nyaman. Kelima, monitor respon anak terhadap terapinya. Defisit nutrisi, demam, mual, atau muntah, nafsu makan menurun. Pada anak dengan DHF dapat terjadi demam, mual, dan muntah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nafsu makan menurun. Asupan makanan menurun karena mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Anak menjadi sulit makan sehingga asupan makan menurun. Kebutuhan metabolik di sisi lain ketika anak mengalami infeksi dan demam, kebutuhan metabolik tubuh meningkat. Asupan tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Jika asupan makanan terus menurun dan tidak memenuhi kebutuhan tubuh, maka anak beresiko mengalami kekurangan nutrisi. Maka terjadi defisit nutrisi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah keperawatan defisit nutrisi. Pertama, kaji pola makan anak. Lalu kita dapat menilai jenis makanan yang biasa dikonsumsi, jumlah, frekuensi, kemampuan makan, dan makanan yang disukai. Kedua, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein dalam porsi kecil, tetapi sering sesuai toleransi. Karena porsi kecil tetapi sering dapat lebih mudah diterima oleh anak yang sedang mengalami mual dan tidak nafsu makan. Berikan makanan atau cairan yang disukai oleh anak. Selama sesuai kondisi dan diet yang diberikan ya. Keempat, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi jika diperlukan. Kelima, monitor berat badan. Demam dan kelemahan energi tubuh banyak digunakan untuk melawan infeksi. Infeksi dan demam membutuhkan energi yang cukup besar. Selain itu, anak dapat mengalami penurunan asupan makanan, eh, dan cairan serta kehilangan cairan. Hal tersebut dapat menyebabkan kelemahan. Energi tubuh dapat digunakan untuk melawan infeksi. Tubuh menggunakan energi untuk menjalankan respons imun terhadap virus. Dengan akibatnya energi yang tersedia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dapat berkurang. Lalu kelemahan, anak kemudian dapat lemas, mual, lelah, lebih banyak berbaring atau tidur, dan kurang aktivitas bermain. Aktivitas anak menurun. Kelemahan, karena kelemahan kemampuan anak untuk melakukan aktivitas seperti bermain, berjalan, atau melakukan aktivitas sesuai usianya menjadi menurun. Jika kemampuan aktivitas menurun dan anak tidak mampu melakukan aktivitas sesuai toleransi, dapat muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Lalu pertama, kaji dan monitor
aktivitas anak. Kedua, bantu anak melakukan aktivitas sesuai toleransi. Jangan memaksakan aktivitas ketika anak masih lemah. Anjurkan istirahat yang cukup. Keempat, tingkatkan aktivitas secara bertahap. Kelima, monitor respon anak terhadap aktivitas. Misalnya, apakah anak menjadi semakin lelah, sesak, pusing, pucat, atau mengalami perubahan tanda-tanda vital. Dan saya masuk ke bagian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan lab, HB, HT, hematokrit, leukosit, trombosit, lalu pemeriksaan radiologi seperti USG abdomen jika perlu. Penata laksana medis, terapi cairan, dan elektrolit, antipiretik seperti paracetamol, monitoring ketat tanda-tanda vitas dan status hemodinamik. Transfusi sesuai indikasi, misalnya terjadi trombositopenia. Pada pasien dengue, hematokrit dan trombosit perlu diperhatikan secara serial sesuai kondisi karena perubahan nilainya dapat membantu menilai perjalanan penyakit bila diinterpretasikan bersama klinis. Pemeriksaan radiologi dilakukan berdasarkan indikasi. Pada kondisi tertentu, misalnya jika dicurigai adanya cairan di rongga tubuh akibat kebocoran plasma, pemeriksaan seperti USG atau pemeriksaan lain dapat dipertimbangkan sesuai indikasi medis. Lalu penata laksanaan medis terapi cairan dan elektrolit. Lalu terapi cairan merupakan bagian penting, ya. Terapi cairan adalah bagian penting dalam penata laksanaan dengue, terutama jika terdapat kehilangan cairan atau kebocoran plasma. Pemberian cairan harus disesuaikan dengan kondisi klinis anak dan dilakukan dengan pemantauan ketat. Lalu diberikan antipiretik seperti paracetamol. Umumnya digunakan sesuai dengan dosis dan program medis. Obat yang dapat meningkatkan risiko perdarahan seperti aspirin sebaiknya dihindari pada pasien dengue kecuali ada pertimbangan medis khusus untuk antipiretik. Monitoring ketat dan tanda-tanda vital dan status hemodinamik. Pasien anak dengan HIV membutuhkan pemantauan ketat yang dipantau meliputi tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, saturasi oksigen bila diperlukan, kesadaran CRT, ekstremitas, urin, intake dan output, serta tanda-tanda shock. Transfusi sesuai indikasi, transfusi darah atau komponen darah diberikan terdapat indikasi medis terutama pada perdarahan yang berlebihan. Transfusi tidak diberikan hanya karena angka trombosit rendah tanpa mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Transfusi. Monitor tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital atau meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan frekuensi napas untuk mengetahui perubahan kondisi anak secara dini. Lalu monitor WBC, hematokrit, dan trombosit. Pemeriksaan darah dipantau sesuai kondisi dan program medis. Lalu monitor intake dan output cairan, monitor diuresis. Berikan cairan sesuai program, kompres hangat atau tepit spong pada saat demam. Berikan antipiretik sesuai indikasi, anjurkan istirahat yang cukup. Diagnosa keperawatan yang saya ambil adalah
Prioritas pada anak dengan DHF yaitu pertama hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan atau kebocoran plasma dan dibuktikan dengan data objektif maupun subjektif sesuai hasil pengkajian. Kedua, hipertermia berhubungan dengan proses infeksi dan proses atau respon inflamasi. Ketiga, resiko perdarahan berhubungan dengan trombositopeni dan gangguan homeostasis. Keempat, resiko shock berkaitan dengan proses inflamasi dan stimulasi reseptor nyeri. Keenam, yaitu defisit nutrisi dapat berkaitan dengan penurunan asupan akibat mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Ketujuh, intoleransi aktivitas dapat berkaitan dengan kelemahan dan ketidakseimbangan antara kebutuhan serta kemampuan tubuh melakukan aktivitas. Namun saya akan tekankan bahwa tidak semua diagnosis harus ditegakkan pada setiap anak dengan DHF. Diagnosis perawatan harus berdasarkan hasil kajian dan data aktual pasien. Lalu tujuan umumnya asuhan keperawatan pada anak dengan DHF adalah agar setelah dilakukan asuhan keperawatan kondisi anak menjadi stabil. Ya, stabil. Satu, cairan dan perfusi adekuat, tidak terjadi komplikasi, suhu tubuh membaik. Satu, cairan dan perfusi adekuat, kebutuhan nutrisi terpenuhi, nyeri berkurang, serta anak dapat beraktivitas sesuai toleransi. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, jadi dapat saya simpulkan bahwa perjalanan DHF pada anak dimulai dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue, kemudian masuk ke tubuh dan menyebabkan viremia serta respon imun. Respon imun tersebut dapat menyebabkan proses eh, utama, yaitu pertama peningkatan set point hipotalamus yang menyebabkan demam dan hipertermia. Kedua, peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan kebocoran plasma, penurunan volume intravaskuler, hipovolemia, dan resiko shock. Ketiga, trombositopeni dan gangguan hemostasis dan meningkatkan resiko perdarahan. Keempat, pelepasan mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri. Kelima, demam, mual, dan muntah dapat menyebabkan penurunan asupan dan defisit nutrisi. Dan keenam, yaitu infeksi serta demam yang menyebabkan kelemahan dan intoleransi aktivitas. Oleh karena itu, pada anak DHF, perawat harus melakukan pemantauan secara menyeluruh, terutama terhadap tanda vital, status cairan, intake, output, diuresis, hematokrit, trombosit, tanda perdarahan, tanda shock, suhu tubuh, nutrisi, atau nyeri, dan kemampuan aktivitas. Yang paling penting adalah mendeteksi tanda perburukan secara dini. Karena kondisi anak dengan dengue dapat berubah dengan cepat, terutama pada fase kritis. Demikian presentasi VOC DAE pada anak yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.